Dan selama dia menunggu tuannya teman-teman, gak sedikit juga orang-orang menemaninya, bahkan bermalam bersama anjing Hachiko, sambil memeluk anjing Hachiko ini. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan kisah nyata tentang seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya sampai akhir hayatnya. Anjing ini bernama Hachiko. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Hachiko adalah nama seekor anjing jenis Akita yang berwarna coklat keemasan. Anjing Hachiko ini sangat setia. Dia selalu menunggu tuannya di stasiun Shibuya, Tokyo. Anjing ini menunggu selama 9 tahun lamanya. Walaupun tuannya itu sudah meninggal. Dan dinyatakan anjing ini belum tahu gitu loh, kalau tuannya itu sudah meninggal. Cerita ini teman-teman sudah turun-temurun diceritakan selama bertahun-tahun. Anjing Hachiko ini teman-teman sangat dikenal, bahkan sangat populer di Jepang, di Tokyo, bahkan di seluruh dunia. Masyarakat di sana pun sangat antusias tentang kisah ini. Apalagi pada zamannya teman-teman, pada tahun 1925-an. Banyak banget yang sangat menyayangi Hachiko pada saat dia masih hidup. Selain anjing ini dikagumi oleh masyarakat di sana, anjing ini juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup, bahwa kesetiaan itu sangat berarti. Berawal teman-teman dari kisah anjing Hachiko ini masih bayi. Anjing ini sewaktu bayinya ya, dia diadopsi oleh seorang profesor yang bernama Profesor Euno dan merawatnya hingga besar. Setiap harinya mereka itu selalu bersama. Kalau mau makan bersama, kadang satu piring itu berdua. Bahkan kalau tidur pun kadang Hachiko dibawa ke kamarnya Profesor Euno ini. Apalagi kalau hujan badai, Profesor Euno ini selalu mengutamakan anjing Hachiko ini agar tidak tidur di luar atau di kandangnya, takut kedinginan gitu. Bahkan di mana tuannya Euno pergi, Hachiko ini selalu di sampingnya. Ya, mereka saling membutuhkan. Anjing Hachiko ini teman-teman dipanggil Hachi oleh tuannya Euno. Profesor Euno adalah seorang ilmuwan pertanian yang mengajar sebagai dosen di salah satu universitas di Tokyo. Ueno ini, kita sebut saja Uno ya, karena agak susah sih kalau aku bilang Ueno kayak gimana gitu. Jadi saya sebut aja Uno. Nah, Uno ini teman-teman dipandang sangat terhormat di kalangan masyarakat. Apalagi orangnya ini sangat bijaksana, sangat baik. Makanya dihormatin dan disegani. Selagi pula orangnya juga sangat ramah. Apalagi dengan seekor binatang. Apalagi binatangnya ini yang bernama Hachiko, dia sangat menyayanginya. Sehingga kedekatan mereka ini begitu sangat nyata. Begitu sangat lengket mereka ini teman-teman. Selama 2 tahun terakhir mereka itu sangat dekat. Saking dekatnya teman-teman, Uno ini selalu menyuapi Hachiko. Bahkan diberikan makan yang sangat bergizi, minum pun juga sangat bagus gitu loh. Sehingga Hachiko ini tumbuh dengan sehat, gemuk, bahkan bulunya itu sangat lebat. Pokoknya terurus lah, terlihat banget anjing yang sangat sehat. Dan perawakan anjing ini sangat besar. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, berjalan kaki mengelilingi desa. Selain itu juga, Uno ini suka memandikan Hachiko ketika sudah bepergian kemana-mana gitu. Dan mereka sangat-sangat erat dan sudah dinyatakan kontak batin. Apalagi teman-teman, Uno ini kalau pergi bekerja, anjing Hachiko ini selalu mengantarnya. Begitu juga kalau pulang, anjingnya Hachiko ini selalu menjemputnya dan selalu menunggu di depan pintu stasiun Shibuya. Dan setiap harinya itu sudah jadi rutinitas. Anjing ini selalu menjemput dan antar tuannya. Sampai-sampai orang yang selalu melihat anjing ini mengantar tuannya ini, mereka kagum, bahkan sangat senang gitu loh melihat anjing ini begitu sangat setia kepada tuannya. Nah, kisah sedih anjing Hachiko ini teman-teman dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1925. Pada pagi itu teman-teman, tuannya Uno ini seperti biasa pergi berangkat bekerja. Dia mengajar gitu loh, dan pergi ke stasiun Shibuya menaiki kereta. Seperti biasa, anjing Hachiko ini mengantarnya. Ketika sore harinya, si tuannya Uno ini nggak pernah kembali.
Sedangkan anjingnya Hachiko ini selalu menunggunya di depan pintu masuk gerbang Shibuya. Dia selalu menunggu tuannya itu teman-teman untuk kembali. Dan setiap orang yang turun dari stasiun, ia selalu memandanginya dan memperhatikannya. Nah, pada hari itu juga teman-teman, ternyata tuannya ini, dia itu meninggal dunia karena serangan jantung dan juga karena mengidap stroke pada saat mengajar. Nah, pada saat itu juga teman-teman, ketika dia sudah meninggal, keluarga dari Tuan Uno-nya ini nggak mengabari anjing itu. Sehingga anjing itu nggak tahu kalau tuannya itu sudah meninggal gitu. Dia selalu setia menunggunya. Dan keluarga dari Tuan Uno ini juga bingung untuk memberitahukan anjing itu karena mereka tinggalnya jauh gitu loh. Setelah meninggalnya tuannya itu teman-teman, keluarganya ini pindah rumah. Rumahnya itu dijual dan pergi ke kota lain. Dan anjingnya ini pun dititipkan ke kerabat tuannya itu. Namun saat dititipkan, kerabatnya tuannya ini juga meninggal dunia. Akhirnya sih anjing Hachiko ini nggak punya tempat tinggal lagi. Dan dia pun kembali ke stasiun Shibuya untuk menunggu tuan pertamanya, yaitu Tuan Uno. Nah, disitulah yang bermulai teman-teman, bermulai sedih. Orang-orang pada melihat anjingnya itu sangat terharu, bahkan sangat sedih juga gitu loh, karena dia menunggu tuannya, sedangkan tuannya itu nggak pernah kembali karena tuannya sudah meninggal. Anjing Hachiko ini selalu setia menunggu tuannya, bahkan dia nggak mau pulang dari sana, dia selalu tidur di stasiun hingga larut malam, bahkan sampai cuaca badai seperti turunnya salju, kemarau, bahkan musim semi, dia selalu ada di sana. Dan orang-orang selalu hafal dengan anjing ini. Dan gak sedikit juga orang-orang ingin mengadopsi anjing ini, namun anjing ini selalu kembali gitu loh. Mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anjing Hachiko. Mereka membawa pulangnya, merawatnya seperti layaknya tuannya gitu, memperlakukannya, namun dia selalu kembali. Dan rumah duka ini juga jauh. Setiap sorenya itu selalu kembali ke stasiun Shibuya itu untuk menunggu tuannya itu. Dia berharap banget kalau tuannya itu turun dari kereta. Karena khawatir dengan anjing ini teman-teman. Para penumpang, karyawan di sana, bahkan semua staf-staf yang bekerja di stasiun Shibuya selalu memberikan makan dan minum untuk anjingnya ini. Jadi anjingnya ini selalu, bahkan ada pun yang memberitahu ya, salah satu penjaga dari stasiun Shibuya itu memberitahukan kepada anjingnya, tapi anjingnya ini selalu setia menunggu. Dan akhirnya gak pernah juga pergi beranjak dari stasiun itu, bertahan hidup gitu, dan gak pernah kelaparan selama dia menunggu tuannya. Walaupun orang-orang sudah tahu kalau tuannya itu sudah gak ada, walaupun hanya sesekali pergi untuk untuk dia pergi BAB atau apapun, tapi nanti kembali lagi gitu loh. Dan tak terasa selama kurang lebih 9 tahun lamanya anjing itu menunggu tuannya, sampai-sampai media dari Jepang, Tokyo, bahkan seluruh dunia mengabarkan tentang kisah pilu ini. Anjingnya pun masuk koran, bahkan orang-orang banyak sekali yang berfoto dengan anjing Hachiko ini. Dari awal dianya itu menunggu tuannya sampai beberapa tahun kemudian. Nah, sebelumnya itu teman-teman, setelah setahun atau 2 tahunnya itu dia menunggu tuannya, istri dari tuannya itu yang bernama Tuan Uno itu ya, istrinya itu datang tuh ke stasiun itu ketika dia mendengar, bahkan melihat di stasiun TV dan juga koran memberitakan tentang anjing ini. Dia tuh kaget, anjingnya itu masih hidup gitu loh, bahkan anjingnya itu masih setia menunggu suaminya. Dan ketika dia melihat anjingnya itu, dia sangat sedih, bahkan nangis. Dia pun memeluk anjingnya itu dan memberitahukan bahwa tuannya itu sudah gak ada. Dan akhirnya anjingnya itu pun langsung lesu, bahkan seperti sudah mengerti gitu loh, setelah dia melihat istri dari tuannya itu. Dan selama dia menunggu tuannya teman-teman, gak sedikit juga orang-orang menemaninya, bahkan bermalam bersama anjing Hachiko, sambil memeluk anjing Hachiko ini. Pada 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1935. Nah, disinilah saat-saat terakhirnya anjing Hachiko itu hidup. Anjing Hachiko ini semakin tua, bahkan bulu-bulunya ini juga sudah layu semua gitu, sudah nggak sesegar dulu, bahkan dia juga mulai kurus gitu. Anjing Hachiko ini akhirnya mati pada saat dia masih menunggu tuannya di stasiun Shibuya, karena dia sakit komplikasi kanker dan cacing pita menggerogoti tubuhnya. Nah, saat anjing Hachiko ini mati, semua orang tuh sedih. Bahkan terdengar dengan media Tokyo dan juga Jepang di sana. Mereka memberitakan tentang kematian anjingnya ini. Banyak banget orang-orang sangat merasa kehilangan tentang anjing ini. Apalagi mereka pernah bertemu langsung dengan anjing Hachiko. Dengan kenangan-kenangan mereka, pernah berfoto, bahkan pernah memegangnya langsung dan berbincang, bahkan menemaninya.
Mereka itu sangat sedih dengan hal itu. Sehingga banyak banget yang menginspirasi tentang anjing ini, karena anjing ini sangat setia dengan tuannya secara batin gitu, karena dia menunggu itu nggak sebulan 2 bulan, tapi selama 9 tahun lamanya. Sehingga dikaryakan teman-teman. Orang-orang mengkaryakan tentang Hachiko ini dengan membuat film dari kisah nyatanya ini. Bahkan dibuatkan buku, dibuatkan sebuah puisi tentang arti kesetiaan. Selain itu dikaryakan juga sebagai seni teman-teman, entah dari musik dan juga gambar, bahkan lukisan-lukisan tentang anjing Hachiko ini. Sehingga dibuatkanlah patung yang menyerupai anjing Hachiko yang tidak jauh dari stasiun Shibuya untuk mengenang tentang anjing ini, bahwa anjing setia itu ada loh. Dan banyak banget orang-orang yang berdatangan dari luar negeri, bahkan dari negeri itu sendiri. Masyarakat setempat pun sangat antusias untuk berfoto dengan patung anjing Hachiko ini. Dan di akhir hayatnya pun dia dipertemukan dengan cara makamnya itu didekatkan di samping tuannya. Selain itu teman-teman, tidak jauh dari makamnya Hachiko dibuatkan kuil kecil untuk mengenang Hachiko ini. Jadi banyak banget yang mengunjunginya teman-teman. Bahkan banyak yang membuat hasil karya dari Hachiko dengan berbagai macam. Bagaimana teman-teman tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!